Momentum itu harus kita ciptakan. Oke. Dan itu saya melihat ada di PKN. Lewat PKN semua akan sadar bahwa kita bangsa besar. Luar biasa. Jadi PKN mencoba untuk menggali sesuatu yang pernah jaya di negeri ini. Betul. Kemudian akan diperjuangkan PKN dan harapan Indonesia akan lebih jaya akan datang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman yang nonton acara podcast ini. Hari ini kita mengundang salah satu tokoh yang mendirikan partai baru yang namanya adalah Partai Kebangkitan Nusantara. Selamat siang Bung Gary. Selamat siang. Terima kasih Kita salam mengundang kita. Teman-teman sekalian, kita sama-sama tahu bahwa Agustus ini dimulai sipol untuk pendaftaran semua partai akan mengikuti pemilu 2024. Tentu kita mengikuti terus perkembangan dari partai-partai mendaftar ini, dan ini tentu menarik karena ada satu partai baru yang namanya Partai PKN. Partai yang baru mendaftar dan akan mengikuti pemilu 2024. Dan hari ini Bung Gary akan menjelaskan kepada kita semua tentang apa itu PKN dan bagaimana persiapan PKN untuk menghadapi pemilu 2024. Bung Gary, hari ini PKN sibuk apa ini? Waduh. Tentu sibuk luar biasa. Sibuk luar biasa. Bisa diceritakan sedikit teman-teman tentang baik. PKN. Terima kasih. Beliau ini sahabat lama nih. Jadi kita sudah cukup lama tidak ketemu ya. Iya. Pandemi juga. Iya. Akhirnya kita ketemunya di sini. Iya. Jadi gini, Bang, PKN memang kita sebetulnya umurnya belum setahun nih. Iya. Ya, jadi kita deklarasi PKN-nya itu tanggal 28 Oktober 2021. Mulai deklarasi? Iya. Oke. Ya, pada waktu kita deklarasi itu berarti kita baru pure, cuman ada pengurus pusat yang baru bagaimana membentuk pengurus daerah. Iya. Ya alhamdulillah, puji Tuhan, ini bulan ke-9 kalau nggak salah ya. Beberapa hari lalu kita baru selesaikan Rapimnas. Iya. Dan di Sultan. Di Sultan. Ya. Sultan Hotel. Saya diingatkan lagi sama abang sendiri. Jadi di Sultan. Dan saya cukup bangga karena rupanya apa yang kita kerjakan dalam beberapa bulan terakhir ini betul-betul luar biasa. Ya. Tentu tidak dipungkiri ini campur tangan Tuhan, pasti. Setelah campur tangan Tuhan, kerja keras dari kita semua, dan yang saya lihat bahwa ya hasil tidak mengkhianati usaha sampai sejauh ini. Ya alhamdulillah. Ini juga dalam proses memberikan input data di Sipol sampai sejauh terhitung hari ini kita wawancara saat ini, kita juga berada dalam papan tengah yang dimasukkan ke dalam Sipol, sehingga saya pikir bahwa patut kita memberikan apresiasi buat semua stakeholder, semua pihak-pihak yang selama ini berkorban waktu, tenaga, biaya, pikiran untuk bisa menghadirkan PKN di kancah perpolitikan, dan sampai sejauh ini cukup bagus, Bang. Ya tentu juga dukungan dari Abang, doa, ya kan, perhatian. Iya. Baik, itu kan PKN Partai Kebangkitan Nusantara, ya kan? Tentu ada alasan memakai kata-kata Kebangkitan Nusantara. Betul. Ya? Ada anggapan apakah Nusantara kita ini memang belum bangkit menurut teman-teman di PKN sehingga perlu memakai kata-kata itu, atau ada alasan lain? Saya pikir tepat. Salah satu alasannya adalah karena menurut kami proses kebangkitan Nusantara itu dalam proses. Ya, jadi dia belum betul-betul sampai ke puncaknya. Kalau kita bicara tentang Nusantara pada masa waktu yang lalu, merupakan sebuah kekuatan besar peradaban, dan pada waktu itu yang namanya orang Nusantara itu sudah melakukan hal seluruh dunia. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat ada perahu layar dari Bugis sampai ke Madagaskar, dan masih banyak hal yang lain. Bahkan perdagangan maritim pada masa itu.
sangat terpusat di daerah Nusantara. Ya Nusantara pada waktu itu masih masuk kategori termasuk Malaysia, Singapura, apa ya. Tapi dalam konteks Nusantara, Indonesia adalah daerah yang sangat besar. Dan itu sudah menjadi sebuah kekuatan besar kita pada masa lalu. Ya. Nusantara pada waktu itu sudah punya hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Cina. Misalnya kayak Majapahit dengan dinasti Yuan. Jadi kekuatan itu sekarang perlu kita bangkitkan kembali. Nah, yang kedua adalah jati diri bangsa Indonesia kita dengan berbagai macam konflik belakangan ini, kepentingan politik membuat banyak sekali perpecahan-perpecahan terjadi di negara kita ya. Sebetulnya salah satu cara yang paling efektif untuk bisa membuat kembali warga negara Indonesia itu merasa satu adalah dengan membangkitkan Nusantara itu. Ya. Disitulah kita akan merasa bahwa kita semua satu. Kita berasal dari tempat yang sama. Jadi PKN ini punya cita-cita besar, untuk membuat Nusantara ini menjadi bangkit seperti masa lalu. Betul. Oke. Sekarang PKN ini sebagai sebuah partai baru, itu pengurusnya merekrutnya seperti apa ya? Karena gini, ada partai-partai yang kemudian mensasar anak-anak muda misalnya. Ya. Kalau PKB mungkin basisnya NU, PAN, Muhammadiyah dan lain-lain. Jadi perjuangan itu sekuaris. PKN tentu berharap bahwa ada ceruk nasionalis yang bisa diambil. Karena saya pikir ini PKN nasionalis pasti ya. Nah, di nasionalis kan ada PDI Perjuangan, ada Nasdem, ada Golkar ya, ada Demokrat dan sebagainya. Artinya memang ceruknya besar ya dibanding misalnya partai berbasis agama. Nah, kira-kira nih sasarannya PKN di ceruk nasionalis ini kan persaingannya ketat. Apa Bung Geri yakin bahwa PKN bisa mengambil ceruk nasionalis untuk pemilu 2024? Selama ini stigma politisi bahwa yang namanya pangsa pasar dari politik itu cuma dua, nasionalis dan religius. Ya. Anggaplah nasionalis dan religius digabung pun kita masih meninggalkan sebagian besar orang-orang yang tidak menggunakan hak pilih pada waktu pemilu kemarin. 30 juta. Ya. 30 juta lebih. 2009 aja ya? 2019. Artinya bahwa sebetulnya yang kita bicarakan ruang lingkup politik itu sebetulnya sangat kecil sebetulnya. Masih banyak sekali pangsa pasar orang-orang yang sebetulnya bisa untuk menjadi bagian dari perjuangan kita. Nah, kembali lagi saya secara pribadi melihat bahwa sebetulnya pertumbuhan kesukaan orang masyarakat umum di Indonesia terhadap politik mulai kelihatan progres pada waktu Pilkada DKI 2012 kemarin. Waktu Pak Jokowi sama Ahok itu saya lihat banyak orang yang mungkin belum paham politik, awam lah politik ya, tapi mereka terlibat. Nah, dan itu membuat semangat mereka tuh mulai banyak ikut. Nah, kelihatan di 2014 banyak anak-anak muda juga jadi DPRD, DPRI, dan itu berkembang terus sampai sekarang. Nah, saya melihat bahwa potensi grafik bertumbuhnya masyarakat Indonesia yang percaya dan tertarik terhadap politik semakin besar gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat bahwa masih banyak ruang kosong yang tidak bisa dimasuki oleh teman-teman yang sudah ada saat ini, mungkin karena ada keterbatasan dibuat pilah-pilah agar mereka mendapatkan pasar-pasar yang pasti. Misalnya kalau dari religius ya dia mungkin tidak mengambil pasar-pasar yang umum, tapi yang yang religius dia bisa ambil seperti itu. Itu sah-sah saja. PKN melihat masih banyak orang yang mencintai Nusantara. Masih banyak orang yang sebetulnya juga berpikir religius tapi juga nasionalis. Masih banyak orang juga yang berpikir, iya saya nasionalis, tapi saya masih belum pas dengan, mohon maaf, partai-partai yang sudah ada saat ini. Saya ingin mencari formula yang baru, campuran dari nasionalisnya itu apa, sehingga dia ada punya semangat. Jadi itu terlalu besar sebetulnya kalau mau kita garap dengan baik. Sehingga saya pikir untuk ruang lingkup itu, kita tidak bisa terlalu bilang masuk dalam konteks kita nasionalis sendiri atau religius. Semua kita bisa masuk karena platform partai kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah spesialis di religius ataupun juga khusus cuma nasionalis, anti yang religius, enggak. Kita terbuka buat semua selama itu masih berbasis Pancasila tetap. Gini, kan membuat partai baru, karena saya pernah bikin partai juga ya. Membuat partai baru itu kan tentu berangkatnya adalah ketika kita melihat situasi kondisi bangsa ini, itu ada aspirasi yang tidak bisa kita salurkan kepada partai-partai yang established.
Ketua umum saudara teman saya kuliah Pasek itu dari Demokrat. Gary wakil ketua umum dari Hanura. Hanura. Oke. Apa karena Anda yakin Hanura ini nggak lolos maka Anda bikin partai baru? Saya Atau memang ada aspirasi Pasek di Demokrat nggak tertampung, kemudian di tempat Hanura nggak tertampung, maka berkumpul kemudian bikin partai baru? kalau saya berpikir bukan dari sisi itu, malah menurut saya Hanura masih tetap lolos untuk 2024. ya. Saya optimis karena Ini mungkin Pak Oso dengar, jadi yakin Gary Dan- yakin bahwa partai lolos. dan Pak Oso sekalipun adalah tetap orang, bagi saya pribadi ya, terlepas dari PKN, adalah seorang yang sampai saat ini pun masih saya hormati. Oh iya, Sebagai senior orang kita yang senior. punya Ya. jasa besar. Beliau secara pribadi punya jasa besar terhadap saya, Ya. sehingga saya tidak mungkin melakukan itu. Terlepas dari itu, saya melihat bahwa dalam sebuah organisasi atau dalam organisasi terlalu besar lah, kita bicara dalam kekumpulan kecil pun yang namanya kadang clash, ketidakcocokan itu Oh, itu biasa, pasti ya? biasa. Biasa. Itu kan masih ada. Ada dua pilihan sebetulnya dalam keputusan yang kita ambil pada waktu kita mengalami situasi seperti itu. Yang pertama adalah kita berusaha untuk tetap mempertahankan konflik itu, kita menangkan konflik itu. Biasanya orang yang pintar, dia akan berjuang dan dia menangkan konflik itu dan dia menjadi pemenang di dalam situ. Ya. Tapi kalau orang bijak, dia memilih untuk ngapain saya berkonflik lagi, saya bikin aja sendiri. Jadi Anda sekarang memilih sikap Ya. yang bijak. Menurut saya itu bagian yang bijak karena Iya, dengan iya, seperti itu kita akan tetap berteman dengan orang daripada Iya, kita iya. harus bermusuhan. Karena pada waktu kita berebut kekuasaan, ada stigma yang dianggap kita merebut, ada stigma yang dianggap kita mensabotase atau kudeta dan sebagainya, itu seperti itu. Tapi kalau di saat dimana kita mengalah dan kita memilih untuk membuat yang baru, tidak ada stigma negatif yang kita dapat di situ. Yang ada adalah oh iya dia memilih untuk mengalah dan coba mencari jalan keluar dari. Oke. Bung Gary, Wakil Ketua Umum Partai PKN. 99 itu 48 partai peserta pemilu. Yang lolos itu hanya 11 partai. Kemudian 2004 yang lolos kalau nggak salah 10 partai. Kemarin 2019 itu 9 partai. Apakah PKN sebagai sebuah partai baru yakin bahwa partai ini tidak akan bernasib sama dengan partai-partai yang tidak lolos? Ya, tentu kan ada sesuatu yang PKN jual kepada masyarakat pemilih bahwa PKN berbeda dengan partai-partai yang lain. Yang membedakan PKN dengan partai yang lainnya apa kira-kira, Mas? Yang pertama bahwa kita juga mempelajari semua kelebihan maupun kelemahan dari partai-partai baik yang lolos maupun yang tidak lolos, dari konflik-konflik yang ada. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa di dalam PKN partainya baru, tetapi di dalam isinya orang lama semua. Orang-orang artinya sudah yang mengerti berpolitik. Iya, dan mungkin ada sebagian besar partai-partai yang tidak lolos, orangnya juga sekarang ada di PKN. Jadi artinya kita belajar dari pengalaman yang tadi saya sampaikan bahwa sebuah keputusan yang baik didapatkan dari sebuah pengalaman yang baik. Pengalaman yang baik didapatkan dari sebuah keputusan yang buruk. Jadi ada berkesinambungan orang-orang yang sama. Jadi kalau menurut saya di dalam PKN kita banyak sekali manajer-manajer politik, orang-orang yang punya pengalaman dalam menjalankan periode-periode ya, bagaimana dia menghadapi setiap perubahan. Dan satu hal lagi Bang, setiap waktu ada perubahan yang sangat besar di dalam perpolitikan, di dalam perkembangan zaman, terlalu banyak hal yang berubah loh Bang. Sehingga tidak sampai kalau kita tidak mengikuti perubahan, jangan kita yakin bahwa kita akan selalu menjadi yang besar. Ingat Nokia kan? Nokia kan pernah menyampaikan dia tidak pernah buat salah. Dia tidak pernah ada pun apapun yang dia bikin dan salah. Sekarang dia bangkrut. Karena nggak mampu mengikuti perubahan. Yes. Jadi perubahan itu meminta semua orang untuk berubah. Bukan cuma orang baru seperti kita, partai baru seperti kita. Partai lama pun juga harus sama. Ada image ya di publik bahwa PKN ini dipersiapkan untuk teman saya, sahabat saya Anas, begitu selesai dari Sukamiskin untuk bergabung kepada PKN.
apa memang dibikin untuk teman Anas, teman kita Anas, atau memang Anas merupakan bagian dari strategi untuk mempercepat partai ini untuk dikenal publik? Jadi yang pertama bahwa partai ini dibentuk sebagian besar yang membentuk adalah loyalisnya Mas Anas Urbaningrum. Tentu mereka selalu berkonsultasi bagaimana tentang rencana niat mereka. Ya orang-orang mereka inilah yang selama ini selalu berada setia bersama Mas Anas. Makanya disampaikan, ditulis loyalis Anas Urbaningrum seperti itu ya. Bahwa nanti Mas Anas bergabung dengan PKN atau tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum kemarin, bahwa biarlah Mas Anas sendiri yang menyampaikan setelah dia keluar. Dia lagi tirakat. Itu kata-kata bijak. Jadi kalau ngomong sama saya itu juga ya, antara nyata dan bijak ini nggak jelas. Tapi intinya bahwa Mas Anas adalah seorang yang dihormati di dalam PKN. Kenapa? Karena mereka yang ada dalam termasuk saya adalah loyalis Anas Urbaningrum. Tentu kalau ditanya apakah seorang Anas Urbaningrum bagian dari PKN, of course dia bagian dari kita. Tetapi bagaimana, seperti apa positioningnya dia, biarlah dia sendiri menentukan setelah dia menyelesaikan semua hal-hal yang sekarang dijalani walaupun tidak dilakukan. Jadi PKN yakin bahwa partai ini akan lolos parliamentary threshold. Pasti. Ya. Harapannya adalah 30 juta yang tidak menggunakan hak pilih. Ya. Itu artinya mereka tidak tertarik kepada partai-partai yang sudah ada, ya kan? PKN menawarkan sesuatu yang baru. Dan harapan bahwa 30 juta pemilih dan pemilih pemula akan menentukan pilihannya kepada PKN. Ya. Dan juga mungkin pemilih-pemilih yang sebelumnya yang juga berpartisipasi berpindah kepada PKN. Berpindah kepada kita. Tentu ada sesuatu yang mesti dilakukan oleh PKN. Misalnya gini, apakah jumlah pengurus di tingkat nasional sampai di tingkat kecamatan itu didominasi anak-anak muda? Ya. Karena gini, anak muda itu terkenal dua saja, speed and power. Ya. Kalau anak-anak muda yang memimpin partai ini di level DPN Timnas ya, Timnas sampai tingkat bawah, itu akan mempercepat akselerasi. Apakah juga PKN itu memberikan kesempatan yang luas kepada anak muda untuk bergabung kepada PKN? Saya rasa iya, karena nyatanya hari ini saya juga waktu ketemu dan masih muda. Iya kan, jadi saya pikir memang kalau itu iya, tetapi bahwa memang betul kalau kita bicara kategori usia muda tuh 55 ke bawah, berarti memang sebagian besar muda semua. Kalau dari PBB itu 70 tahun batas usia muda. Iya betul, karena muda ini kan banyak persepsi, muda dalam sisi usia atau dalam pikir. Kadang boleh tua tapi kalau jiwa tetap muda kan, ya why not gitu kan Pak. Tetapi kembali lagi, anak muda mempunyai speed dan power ya. Tadi Bang Rio bilang, kita ibaratkan dia adalah gas. Dalam menyetir mobil tentu kita butuh gas, tapi kita juga butuh rem. Dan itu yang punya cuma orang tua. Jadi caranya untuk menarik pemilih muda dan 30 juta yang belum menentukan pilihan, itu PKN punya kiat sukses seperti apa? Ada beberapa cara yang memang harus kita keluarkan nanti. Kita dalam positioning sekarang, kita memang sengaja tidak mau membuka semua dalam waktu bersamaan. Kenapa? Karena ini bagian dari strategi juga. Biar orang semakin bertanya sebetulnya apa sih maksud PKN ini. Misalnya ibarat kita bikin sebuah baliho di tengah jalan gede di Jakarta gitu. Kalau perlu saya bikin warna putih aja semua, cuma satu titik di bawah PKN. Udah, orang kan pasti bakal maksudnya apa ini PKN. Itu strategi dari marketing maksudnya. Jadi saya yakin bahwa dengan perkembangan dan perubahan zaman banyak trik-trik yang bisa kita pakai. Contoh kecil ini Bang ya, di luar politik ya. Zaman dulu orang mau terkenal harus jadi artis dulu, ya kan, syutingnya seperti kayak gini di mana gitu. Zaman sekarang artis yang terkenal datang ke Citayam kan, jalan di pinggir trotoar supaya semua orang dapat view-nya banyak, like-nya banyak. Artinya zaman sudah berubah, sudah bukan lagi tempat
yang mewah, orang yang ganteng atau cantik yang bisa menjadi pusat perhatian, tapi momentum. Jadi momentum itu harus kita ciptakan. Oke. Dan itu saya melihat ada di PKN, walaupun tidak bisa kita buka langsung, tapi sudah kita persiapkan tahap demi tahap bagaimana momentum itu kita ciptakan. Karena itu yang membuat seseorang bisa menjadi tokoh, itu juga yang bisa membuat seseorang akan dikenal. Ada orang yang muncul di media terus pingin supaya dikenal orang, sampai saat ini pun ketemu orang nggak kenal. Ada orang yang cuma sekali kena konflik sampai sekarang sudah nggak pernah nongol pun, orang masih ketemu. Waduh, si A, si B. Momentum itu susah kita bisa dapat. Jadi PKN punya momentum. PKN punya momentum dan PKN akan menciptakan momentum. Oke. Don't wait for your momentum. But create it. Oke. Saya banyak belajar juga dari kata-kata RC Inspirasi itu sangat membuat saya juga. Saya banyak meniru dari beliau. Makanya saya sangat senang nih kita bisa tukar-tukar. Baik. Target PKN ke depan berapa persen kira-kira dari pemetaan ya? Karena saya tahu di PKN itu berkumpul para politisi-politisi yang bukan pemula, tapi memang sudah berkecimpung dan berpengaruh di partai masing-masing. Tentu ada target dong. Misalnya dari 80 daerah pemilihan itu kita targetkan dari sekarang melihat manpowernya di pengurus-pengurus partai di daerah itu pesimisnya berapa persen? Lolos 4,5% atau seperti apa ini? Kalau untuk lolos 4,5%, kita malah yakin bisa lebih dari itu. Kita yakin dengan manpower yang ada ya. Dalam posisi sumber daya manusia yang ada saat ini. Dia bisa naik, dia bisa turun tergantung dari bagaimana kita punya ini ke depan, proses depan. Cuma yang paling penting sekarang adalah bagaimana Bang kita buktikan at least sebagai partai yang sangat termuda mungkin di antara semua bisa menyelesaikan tahapan kedua. Jadi kita membagi menjadi 3 tahapan. Kalau ketum 3 etapa. Kumham etapa pertama, terus verifikasi etapa kedua, dan parliamentary etapa ketiga. Jadi yang sekarang kedua ini kita ingin membuat sejarah bahwa dalam waktu yang nggak sampai setahun kita mampu menyelesaikan semua hal itu gitu. Dan bukan dalam konteks menggunakan dana, membuang dana yang ratusan miliar apa gitu. Kita dengan semangat gotong royong dan berdikari mungkin kayaknya mustahil, tapi faktanya sekarang dari ada. Rapimnas kemarin seperti yang tadi Bang Rio bilang itu kita bikin di Sultan. Pasti banyak hotel mewah lah. Iya. Dan juga menurut saya Sultan itu hotel bersejarah. Artinya dia ada punya cerita. Semua partai-partai yang lahir dari situ kebanyakan bisa betul-betul besar ya. Kalau abang kan lebih senior jauh dari saya, pasti abang lebih tahu gitu kan. Cuma yang jadi pertanyaan adalah partai yang seumur jagung seperti PKN ini kok mampu. Bahkan kemarin di banyak wartawan yang nanya sama ketum, siapa bohirnya gini. Saya ketua panitianya Bang. Jadi saya bisa katakan hari ini real. Pendanaannya cuma dari gotong royong kita sendiri. Saling support. Nggak ada bohir yang katanya harus hadisan miliar. Saya ketua panitianya, saya tahu betul. Jadi gotong royong, semangat gotong royong itu ada di PKN. Betul. Itu terbukti bukan baru kemarin, tapi beberapa event-event kita bikin semua saling bantu. Jadi misalnya nih kemarin kegiatan kunjungan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Di bagian sini hotelnya Bang Rio bantu ya. Nanti di sini akomodasinya Bang Geri bantu gitu. Kita gitu. Jadi gotong royong, betul-betul gotong royong. Dan sampai sekarang dia tetap bisa seperti itu. Makanya saya bilang bahwa karena semua orang mengeluarkan, bukan dia menikmati, dia merasa memiliki. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dimilikinya. Kalau dia cuma pegawai, ya sudah dia cuma kerjakan aja, selesai office hour ditinggal sama dia. Nah, apakah itu mungkin merupakan bagian dari syarat rekrutmen pengurus? Artinya mampu membiayai di tingkatannya masing-masing, atau bagaimana cara merekrut pengurus? Kalau untuk syarat mereka harus mampu membiayai tidak pernah ada. Tetapi bahwa orang yang akhirnya mau bergabung dengan kita dan akhirnya menyediakan contoh misalnya kayak kantor 34 kabupaten itu kan harus menurut KPU kan 3 tahun sewa atau beli itu. Kalau misalnya
itu kita harus membiayai. Bayangkan Bang, berapa banyak kita harus bayar. Tapi hari ini di beberapa daerah bahkan kayak di Jawa Timur, di Sumatera Selatan, di Sultra, mobilnya aja kalau nggak salah kemarin saya dengar di Sumatera Selatan itu ada 9 atau 11. Jauh lebih banyak daripada yang ada di Pimnas di kita. Oh, itu mobil yang di branding PKN. PKN itu kan. Pasti kita mampu Bang, kalau kita mampu kita. Tapi semangat mereka untuk membuat sendiri. Dari yang memang punya kekuatan finansial sampai yang tidak punya kekuatan finansial, bagaimana caranya mereka bisa berdikari sehingga mereka pun merasa bahwa ini bukan sekedar ditunjuk, tapi ini bagian dari saya nih. Ini saya bukan sekedar ketua partai di daerah ini, saya adalah juga pemegang saham di dalam partai ini karena dia berkorban untuk partai. Tentu itu bagian dari hal yang mengikat kita juga secara emosional. Setelah rakernas tentu ada rakerwil. Ya. Tidak ada raker kerja wilayah. Ya, pasti nanti kita akan melakukan rapimda ya. Ada beberapa rapimda juga yang memang sudah bikin rapimda, tapi memang kenapa kemarin gini yang lucu Bang. Rapimnas ini lucunya kita baru menentukan untuk bikin rapimnas itu tanggal 8 Juli. Oke. 8 Juli kemarin. Iya, yang artinya cuma hitungan 12 minggu. 12 hari dari tanggal 21. Jadi kan saya mikir juga nih, ini bisa nggak ini ya? Maksudnya cuma dua minggu kan persiapannya. Tapi alhamdulillah hari ini saya lihat memang betul itu semangat gotong royong. Kalau sudah merasa bersama itu udahlah, hari ini kita makan udah Bang, saya bayar. Besok kita mau makan, udah ya gantian saya bayar. Nah persahabatan itu yang tercipta di PKN. Iya. Tapi kalau dari awal kita datang ya berdua nih, sudah mikir-mikir dulu Bang, nanti yang bayar siapa? Atau Bang kita ini ya baunya segini, itu sudah nggak mungkin yang sahabat. Jadi ada psikologi yang terbentuk yang mungkin membuat dia merasa saya juga harus berkorban, kita sama-sama berkorban. Itu yang membuat kita kuat sebetulnya Bang. Oke. Baik, itu dari semua lembaga survei yang melakukan survei terhadap partai-partai. Terakhir itu SMRC kalau nggak salah sama LSI-nya di BJA. Dan beberapa survei Yunarto, survei carta politika dan sebagainya. Satu-satunya partai baru yang belum keluar itu adalah PKN. Ya. Sehingga saya juga agak bertanya-tanya karena bagaimanapun juga sebagai sahabat, saya tentu mengharapkan PKN menjadi sebuah partai yang bisa muncul kemudian menjadi harapan baru dari masyarakat. Betul. Tapi partai baru yang lain itu muncul. Kok PKN, apakah ini memang bagian dari strategi political marketing atau memang lagi sibuk kemudian tidak sempat untuk membuat pencitraan? Ini menarik nih Bang. Saya malah berharap kalau bisa sampai selesai verifikasi faktual nggak boleh nongol di semua lembaga survei itu, supaya pada waktu suatu saat diundang. Kalau semoga ada mereka bersama-sama dengan saya mau tanya, gimana sih teknik kalian untuk survei? Kok tiba-tiba partai saya luas tapi tidak pernah muncul? Jangan-jangan dipertanyakan kredibilitas kalian. Iya kan pertama gitu. Jadi pertama, saya satu orang yang bukan nggak percaya ya Bang. Tentu guidance itu penting supaya kita juga ada gambaran. Tapi guidance not the only one yang menjadi jalan kita bahwa itu dia mempengaruhi opini publik. Yes, bahwa mempengaruhi opini publik itu dominasinya lebih besar dibandingkan membaca situasi real di lapangan sebetulnya lembaga survei. Menurut saya, wajar saja karena PKN belum sampai setahun juga kan. Sekarang saya mau nanya nih sama Bang Rio, misalnya Bang Rio di antara misalnya David, Yusuf, Gary, Bang Rio pilih mana? David deh, yaudah deh. Karena gua kenal 3 orang ini. Nah, kalau gua nggak kenal yang namanya si Doni, abang nggak mungkin jawab Doni. Nah terus kapan si Doni bisa nongol jadi dalam ininya dia? Kalau sementara survei dia mesti membuat satu pertanyaan yang dimana dia kasih opsional. Jadi kalau kita membedah secara rinci, saya boleh kita berdebat secara rinci gimana teknik untuk bisa ngecek. Jadi lebih banyak mempengaruhi opini publik dibandingkan sebetulnya the real situation, fact-nya seperti apa itu. Yang kedua gini Bang, kita bukan dalam konteks untuk bagaimana mempengaruhi opini publik untuk memilih, karena
ini belum waktu untuk milih. Ya. Ini lebih waktu untuk mempersiapkan administrasi untuk menghadapi bagaimana dikasih surat dari KPU. Nih, lu ikut 2024. Ya. Jadi what for? You punya lembaga survei muncul PKN 25% lebih tinggi dari PDIP misalnya. Misalnya nih kan. Iya. Tapi kalau 2024 nggak bisa ikut ya buat apa gitu loh. Oke. Jadi menurut saya pentingnya kita mempersiapkan etapa kedua itu jauh lebih penting dibandingkan kita eksistensi. Pada waktu etapa kedua kita lolos, kita nggak usah minta juga tuh percaya mereka tuh pasti akan muncul nama PKN. Gak mungkin, gak kenapa? Karena mereka harus kelihatan kredibel. Wah, ini Partai Nusantara tuh nggak pernah ada, kok bisa aja di dalam kita punya rilis. Sementara yang lolos Partai Kebangkitan Nusantara, nanti akan ngikutin. Jadi kalau menurut saya jangan kita memaksakan mereka untuk mengubah pandangan terhadap kita. Kita balik lagi ke kata-kata bijak lagi. Kita fokus aja dengan yang ini kita. Nanti yang lain pasti ngikut. Nah, jadi pasti pada waktu etapa kedua selesai, PKN itu lolos, dengan sendirinya pasti tiba-tiba muncul. Wah, nanti mungkin Bang Ria bilang, Ger, PKN udah nongol ini di survei Carta Politika, lo muncul dulunya enggak. Karena dia mau nggak mau dia mesti ngikutin. Tapi kalau teman-teman lembaga survei yang mungkin sempat nonton, mungkin saja mereka belum mengetahui, wajar karena memang partai baru dan kita pun tidak dalam posisi branding sekarang. Okay. Mungkin satu-satunya branding kita saat ini yang baru kita lakukan cuma Rapimnas kemarin. Tapi sebetulnya tujuan kita lebih ke internal. Bagaimana memberikan trust satu dengan yang lain bahwa kita kuat. Oke. Itu kan Agustus daftar, Desember pengumuman lolos atau tidaknya partai ini sebagai peserta pemilu. Setelah itu persiapan caleg, ya akan diumumkan pada bulan April 2023. Betul. Nah, mungkin hari ini teman-teman yang mau menjadi caleg PKN kan mau tahu nih syaratnya apa, kemudian apa yang kira-kira kriteria yang dibutuhkan oleh PKN untuk calegnya. Saya bicara DPR RI ya. Untuk memenuhi persyaratan calegnya PKN. Kalau saya nggak usah muluk-muluk deh, yang penting pingin naik jadi DPRI udah itu aja. Gimana? Yang penting pingin jadi DPRI udah itu aja. Itu. Itu dulu syaratnya? Iya, kalau itu dia udah nggak punya nggak usah bicara syarat yang lain. Jadi bagi saya gini Bang, saya cerita dikit Bang ya, 2000 di bawah 2019, saya kan di daerah nih Bang. Iya. Waktu itu saya ketua DPC. Anggota DPRD Maluku ya? Iya, wakil ketua DPR 2009. Dan saya sempat karena nyalon pilkada, saya nggak lanjut di DPR-nya. Terus kemarin saya dari ketua DPC. Saya ketua DPC 2000. Jadi saya itu ketua DPC dari di 2000. Maluku. Iya, di Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Kabupaten lah Bang ini. Untuk kabupaten. Dari 2009 sampai 2019. 10 tahun saya ketua DPC. Saya di Maluku? Iya, saya di Hanura itu ada 13 tahun. Dari 2008 2009. Pas lulus kuliah dulu. Terus saya nyalon DPRI. Iya. Itu banyak yang enggak gimana ada cerita itu orang dari kabupaten tiba-tiba langsung DPRI. Oh, banyak lah gitu. Faktanya kemarin saya juga lolos. Cuman karena kebetulan partainya nggak lolos aja. Oh, ini lolos? Lolos. Oh, oke. Jadi itu modal satu buat PKN gitu ya? Ya modal satu PKN. artinya gini, modal ya, tapi bahwa pasti akan sama atau tidak belum tentu. Seperti yang tadi perubahan, saya juga sudah banyak tinggal Jakarta. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa dari semua persyaratan untuk menjadi DPRI, yang paling pertama adalah betul-betul niat pengen jadi dulu. Kalau itu nggak punya percuma, cuman ngetes-ngetes masukin. Oh udah persyaratan deh, banyak sekali partai-partai yang kalah karena persyaratan perempuan. Contoh nih, beberapa dapil di daerah timur kan cuma 4 kursi. Kalau 30% 4 kursi berarti kan perempuan harus 2. Nah, perempuan 2 ini karena mereka nggak dapat, pakailah orang-orang dari pusat kalau dimasukin supaya pemenuhan persyaratan. Sekedar memenuhi jumlah. Betul. Berarti kan 50% lu udah buang nih. Potensi untuk dapat kursi, tinggal 2 ini. Nah 2 ini anggaplah satu fight full, satunya nggak seberapa. Ini dapat suaranya gede tapi yang ini semua nggak ada suara.
hanya nggak dapat partai. Nah itu salah satu yang saya buka. Kenapa banyak partai yang tidak bisa mendapatkan kursi itu? Partai-partai besar sudah punya kekuatan sistem dan banyak hal, tapi partai-partai menengah ke bawah kebanyakan tidak mempersiapkan itu kan. Perempuan juga cuma untuk formalitas. Padahal perempuan itu mempengaruhi sekali. 30% iya. Kalau 10, kalau 4 30% itu 2 kursi diambil. Kalau dua kursi ini cuma pemilihan persyaratan gimana? Nah ini hal seperti ini yang harus diperhatikan. Kadang-kadang saya lihat digampangkan Bang. Digampangkan. Ini yang membuat akumulatif itu membuat menjadi banyak. Kalalah sama partai-partai. Menurut saya Bang, partai-partai yang sudah nggak perlu lagi mikir seperti itu, ya PDIP, Golkar, itu yang partai-partai sudah punya sistem sampai di daerah. Tetapi partai menengah ke bawah, dia punya potensi masih ada. Kenapa? Karena pemilih sekarang trennya lebih ke figur. Memang ada beberapa yang secara kekhususan kayak PKS kita paham mereka punya cara perekrutan. Hari ini pribadi saya mengatakan cara kaderisasi terbaik di Indonesia mungkin PKS. Yang betul-betul partai. Iya. Contoh nih, buat teman-teman semua di daerah-daerah kalau habis pemilu, kalau bingung mau cari C1 pasti yang dibilang coba minta punya PKS. Benar ya Bang ya? Kenapa harus PKS yang diminta? Kenapa nggak minta partai-partai yang besar? Karena yang real betul-betul pegang itu C1 biasanya PKS. Ini fakta. Jadi PKN akan niru PKS itu? Dalam cara menata partainya? Saya melihat bahwa tentu dalam menata partai berbeda. Tetapi bahwa semangat untuk harus seperti itu harus ada. Ya, karena bagaimana kita bisa mendapat dari namanya pemilu. Sebentar dari sini udah diganti itu biasa kan. Untuk membuktikan di Pamgas itu harus ada perbandingan partai lain. Nah, hampir semua di Indonesia Bang seperti itu. Nah, ini kita harus memuji suatu hal yang benar. Ya kan merekrutnya. Tapi sisanya itu kan semua baik siapa figurnya. Figur itu penting sekali. Jadi potensi partai kecil, partai baru sebetulnya masih sangat kuat. As long as dia mampu meyakinkan pengurusnya bahwa you benar sudah ada di sini, you fight lah sama saya. Saya yakin sebetulnya bisa dibangun dengan baik. Tetapi kalau paradigma berpikir seperti politik zaman konvensional, ya beda gitu loh. Kalau dulu kan masih zaman nomor urut. Nomor urut sih sudah nggak usah bilang lagi itu sudah fix siapa nomor 1. Tapi kalau sekarang kan saya dulu 2009 jadi wakil ketua DPR nomor urut 7 kan. Nomor urut 7 kan saya juga mikir waktu saya masuk juga ini harapan, dan waktu saya daftar itu masih aturannya nomor urut Bang. Last minute tiba-tiba MK putuskan suara terbanyak. Akhirnya saya jadi saya mikir seharusnya kalau kita inovatif, partai politik pun harus inovatif karena perkembangan zaman mengubah banyak paradigma gitu, apalagi pemilih-pemilih yang baru gitu. Banyak sekali penentuan di pemula-pemula yang tapi juga kita nggak bisa melepaskan. Kita sasar anak muda, lalu orang tua umur 40 tahun ke atas silakan ke partai lain, salah juga tuh, blunder juga tuh nanti blunder juga tuh. Tadi kan Gary ngomong bahwa sebuah partai itu kadang-kadang tergantung pada tokoh yang dicalonkan atau tokoh lokal lah. Ya, ini kalau dulu saya pernah mengatakan bahwa dulu SBY dari 7% menjadi 20% Demokrat karena faktor SBY-nya. Artinya kalau partai itu mau lolos, dia kalau SBY itu pada tingkat nasional, dia harus menciptakan SBY kecil di 80 dapil. SBY lokal itu yang bisa menyelamatkan partai. Nah, apakah tokoh-tokoh lokal yang kuat, yang berpotensi untuk merekrut suara, itu yang kemudian akan dilakukan oleh PKN, atau memang sekarang tokoh-tokohnya memang yang menguasai partai PKN di tingkat provinsi? Kalau sekarang saya tidak bilang 100% Bang ya. Tapi sebagian besar yang saya tahu ada yang bekas kepala daerah, ada yang itu. Kayak misalnya di Papua, beliau sebelumnya Bupati Pegunungan Bintang. Dan beliau juga dulu adalah seorang politisi dari Demokrat kalau nggak salah saya lupa itu. Bintang ya? Ya, Pegunungan Bintang. Nah, maksud saya begini Bang,
Khusus saya senang yang masalah Demokrat kemarin SBY ya. SBY menciptakan 80 SBY kecil, tapi dia menciptakan 80 SBY kecil sebagai seorang presiden pada waktu itu. Pada waktu dia berusaha menciptakan lagi 80 SBY yang lain setelah dia bukan presiden, beda lagi kan. Artinya bahwa tetap power itu nomor satu, nggak bisa dipungkiri bahwa saat ini misalnya PDIP kita tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah partai pemenang pemilu. Jadi tentu dia bisa menciptakan. Nah, kita berada dalam kategori yang dimana melihat potensi-potensi peluang yang tidak terjangkau atau tidak sempat dilihat, tidak sempat dilirik atau tidak tersentuh dari kekuatan-kekuatan itu masih cukup besar sebetulnya. Yang sebetulnya belum kalau mau digarap secara spesifik kita akan menemukan bahwa masih banyak sekali peluang-peluang orang yang akan mendukung kita kalau kita memberikan perhatian ke mereka. Sehingga menurut saya tokoh itu penting, sangat penting, karena figur itu menjadi bagian dari, ada figur yang belum tokoh tapi dia bisa figur gitu. Dia mungkin tidak dikenal orang, tapi di kalangan dia aja dia banyak membantu dan itu bisa membuat dia menjadi seorang legislatif. Artinya punya modal sosial dan modal politik lah di daerah. Betul. Sehingga menurut saya kompleks, tapi kita harus rajin untuk bisa menelusuri secara detail. Kalau kita memang mau, sama seperti kita kerjakan PKN ini, pada waktu sebelum kita mengerjakan, pasti orang akan bilang itu agak susah ya, lu jangan mimpi yang aneh-aneh deh gitu loh. Nah, ini ngapain sih gitu kan? Saya masih ingat beberapa teman-teman sahabat kita juga yang ngomong sama juga. Tetapi kita paksakan break through the limit. Kita paksakan, udah deh kalau kerja cuma sampai jam 5, kita jam 10 selesai. Jadi jam yang lembur itu kita betul-betul secara spesifik memanfaatkan itu. Sehingga jadilah seperti sekarang. Memang kita agak ngoyo gitu, agak paksa kerja. Tapi ya kalau mau sukses semua harus dengan cara begitu. Jadi kalau kita sudah bisa membuktikan dengan menciptakan sebuah partai yang dulunya tidak ada menjadi seperti sekarang, kalau tren ini kita nggak turunkan tensinya tetap jalan terus seperti ini, saya rasa banyak sekali ruang-ruang yang kosong yang kita masih bisa dapat. Kalau kita semangatnya masih sama ya. Nah itu jadi menurut saya kita tidak dalam konteks mengganggu juga dan tidak punya kemampuan juga untuk mengganggu, tetapi kita mampu untuk menyentuh kalangan-kalangan yang mungkin selama ini belum tersentuh atau ada yang mengalami kecewaan seperti kita. Itu gampang sekali untuk kita rangkul. Sangat gampang untuk kita rangkul. Biasanya orang itu lebih gampang diajak kerjasama pada waktu dia memang ingin curhat masalahnya dia dibandingkan orang yang mungkin lagi bahagia. Kadang-kadang nggak peduli dengan kita. Kira-kira Bang Rio tahu juga. Rakernas kemarin. Rapimnas itu apakah kemudian tidak memberikan preferensi untuk mendukung salah satu calon presiden misalnya, atau kriteria calon presiden lah, karena pemilu ini kan akan serentak dengan pilpres ya. Nah oleh karena itu tentu PKN mudah-mudahan lolos menjadi peserta pemilu itu kan paling tidak walaupun tidak bisa mencalonkan minimal kan memberikan dukungan ya, karena basis pilpres itu adalah hasil pemilu 2019. Betul. Karena belum ikut pemilu tapi kan berhak untuk memberikan dukungan kepada siapa. Apakah di dalam Rapimnas akan datang atau Rapimnas kemarin sudah dikeluarkan kriteria siapa kira-kira calon presiden, atau memang PKN tidak akan ikut kecebong sama kecampret atau kampret, cebong sama kampret akan bikin kubu sendiri misalnya? Karena saya dengar Haritanu dengan Perindo berusaha mengumpulkan partai-partai yang tidak lolos untuk menjadi sebuah kekuatan baru, memberikan tawaran dukungan kepada calon presiden yang akan datang. Nah, PKN ini sebagai sebuah partai baru tentu punya bayangan siapa yang akan dicalonkan untuk jadi presiden. Baik, jadi yang pertama di Rapimnas belum ada penyampaian seperti itu. Kenapa? Pertama, kita juga harus tahu diri, Bang. Kita ini memang percaya diri, tapi juga harus tahu diri bahwa kita ini belum diketuk palu, lu ikut nggak gitu loh. Lu gaya-gayaan, saya akan dukung Rio Capella jadi presiden begitu Desember diketuk palu PKN nggak lolos, kan malu juga kita. Jadi
saya pikir memang nggak mungkin kita akan memberikan arahnya ke siapa yang didukung pada waktu rapimnas kemarin. Tetapi menurut saya gini Bang, sekarang pun juga kita melihat masih terlalu banyak ramuan-ramuan. Pokoknya ini masih tingkat lebih. Betul. Sebetulnya dalam situasi cuaca yang seperti ini, kita lebih baik tenang dan lihat, wait and see itu katanya. Karena kalau kita buru-buru itu juga salah. Kenapa? Pertama, kita juga nggak punya hak untuk memberikan dukungan sumbangsi kursi kan, karena itu kan dari 2019. Tapi paling tidak bagaimana kita melihat yang terbaik, dan yang pasti tentu bisa memberikan ruang untuk PKN 2024 nanti. Itu yang paling penting. Jadi harapan kita satu aja, bahwa tetap kita ideologinya Pancasila itu harga mutlak ya, itu tidak bisa diganggu gugat itu. Kalau misalnya ada calon presiden tapi dia mintanya hapus Pancasila, itu pasti. Yang kedua ya tentu dia harus mendukung Nusantara, karena ini menjadi bagian dari perjuangan kita. Termasuk mendukung ibu kota Nusantara juga ya? Ibu kota Nusantara juga, iya. Kita juga rencana dalam waktu dekat sudah punya satu kantor Pimda juga di sana. Oke. Karena kita juga bicara tentang Nusantara, dan kebetulan Partai Kebangkitan Nusantara satu-satunya partai yang menggunakan Nusantara. Jadi bentuk dari bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita betul-betul pro aktif terhadap Nusantara seperti itu. Jadi hal-hal yang sebetulnya banyak orang mungkin belum tahu tentang, banyak orang yang belum tahu bukan karena mereka nggak mau tahu, tapi mereka memang belum tahu gitu loh, sebetulnya Nusantara itu kuat. Dan mungkin lewat PKN ini semakin membuat orang banyak tahu gitu bahwa oh iya kita nih kuat dulu ya. Mungkin kalau sekarang kan ya mungkin Bang Rio sama saya bahwa kita itu Indonesia ya, gimana ya, misalnya ngomong sepak bola aja lah, coba kita bilang kapan sepak bola Indonesia lolos Piala Dunia, wah kita sudah ketawa-ketawa sendiri kan, kayak sudah merasakan underestimate terhadap negara kita. Iya, ya itu kita. Padahal dasar bangsa kita sebetulnya bangsa yang sebetulnya nggak seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur merasa diri kita kecil. Untuk merasa diri kita besar, kita harus tahu bahwa kita punya peradaban yang besar. Kalau tidak ada peradaban tidak bisa. Cina kuat karena peradaban, Mesir kuat karena peradaban. Mesir punya piramid 5.000 tahun. Kita punya Gunung Padang itu 10.000 tahun. Cuman kita tidak punya referensi. Candi Borobudur ribuan tahun. Candi Borobudur, ya kan. Kita punya banyak hal, Sriwijaya. Kita punya universitas pertama di dunia itu ada di negeri Sriwijaya. Tapi yang mendapatkan referensi kerajaan Sriwijaya malah kita dapatnya dari Cina, ya kan, yang itu. Jadi kita kurang referensi Bang. Tapi kalau kita punya referensi, kita ini jauh lebih besar dibandingkan Amerika nggak punya peradaban dia. Kita punya peradaban. Cuman kita nggak menyadari itu. PKN lahir untuk membangun peradaban politik yang baru. Harus. Luar biasa. Ini kalau ngundang motivator ya begini. Motivator ketemu motivator menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Dari Minga sampai Pulau Rote. Sekarang kan kayak lagunya gitu kan. Tapi seperti itu Bang. Dan kita akhirnya menikmati juga. Saya jujur Bang, saya tambahkan saya menikmati kenapa? Karena orang dulu nggak pernah tahu bahwa sebetulnya Nusantara tuh punya 2 bendera. Mungkin Abang juga baru tahu. Nusantara bendera Nusantara. Ya. Sangsaka merah putih yang sekarang digunakan. Sama yang kedua namanya Sangsaka gula kelapa. Sangsaka gula kelapa. Sangsaka gula kelapa atau disebut juga geti geta samudra. Itu bahasa Sanskerta. Ya, itu melambangkan sebuah panji kemenangan Majapahit pada waktu itu. Sehingga seluruh daerah yang kolonial Majapahit itu dan bekerja sama dengan perdagangan maritim dari Hindia Timur, Britania dan sebagainya semua harus menggunakan Sangsaka gula kelapa. Warnanya merah putih. Sekarang kan kalau di Angkatan Laut masih gunakan tuh merah putih ya kan. Terus Malaysia karena bagian dari Nusantara juga pakai itu kan. Nah, Amerika pada waktu dia merdeka, dia masih berada di dalam jajahan kolonial Inggris. Sehingga kolonial Inggris pada waktu itu di perdagangan maritimnya masih menggunakan bendera itu sebagai dasar Hindia Timur Britania. Makanya Amerika menggunakan bendera itu. Jadi sebetulnya Amerika itu bendera dia
adopsi dari kita. Oh, Adopsi dari terinspirasi lah. Iya, makanya PKN juga ada warna itu. Jadi kalau dilihat warna merah putih, jangan dilihat cuma Jackmania aja atau mungkin teman-teman dari Madura kan bekasnya begitu. Tapi sebetulnya itu semua karena kalau ditarik garisnya pasti akan ujungnya sama ceritanya dari bendera. Jadi bendera PKN itu terinspirasi kepada bendera Nusantara. Iya, makanya merah putih itu bukan sekedar cuma untuk menghias benderanya, tapi memang ada ceritanya untuk bagaimana kalau sang saka merah putih sampai sekarang digunakan itu memang bendera nasional, tetapi sang saka gula kelapa itu semacam kayak panji kemenangan dan juga sebagai perdagangan maritim Nusantara pada waktu itu. Semua orang yang berhubungan, jadi gini Bang, Abang kalau di Tiongkok, Cina, itu dia ada punya satu program namanya OBOR, One Belt One Road, tahu ya? Atau BRI, Belt and Road Initiative. Dia membuat perdagangan jalur maritim. Dia menguasai semua perdagangan dengan jalur maritim. Itu dilakukan oleh Nusantara sudah zaman dulu. China baru buat sekarang sebetulnya. Jadi kita sebetulnya juga lebih bisa dari Cina kalau kita mau betul-betul ngomong ya. Jadi cuman kita nggak sadar aja, kita nggak tahu aja kalau kita sebetulnya bangsa yang besar. Nah saatnya sekarang mungkin ya, saya nggak mau bicara terlalu berlebihan, mungkin lewat PKN semua akan sadar bahwa kita bangsa besar. Luar biasa. Jadi PKN mencoba untuk menggali sesuatu yang pernah jaya di negeri ini. Betul. Kemudian akan diperjuangkan PKN dan harapan Indonesia akan lebih jaya akan datang. Betul. Dan oleh karena itu tentu kita harapkan bahwa teman-teman yang nonton podcast ini kalau mau daftar jadi caleg PKN dengan tangan terbuka, niatnya membangun negeri ini menjadi lebih baik. Saya pikir gitu ya. Ini Bung Geri. Jadi Bung Geri ini luar biasa. Jadi anak muda yang bercita-cita besar bersama sahabat saya Pasek. Kemudian setahu saya di luaran ya, saya ngikutin dari luar itu membangun partai ini duet antara Geri sama Pasek. Ada yang lain memang, si Pak Sekjen, kemudian Pak siapa Pak Mirwan Amir, teman saya. Inilah tokoh-tokoh PKN yang kita harapkan memang berhasil dan kemudian bisa mewarnai politik Indonesia akan datang. Saya begitu Bung Geri. Ya. Terima kasih. Mungkin ada pesan lagi terakhir untuk saya ini mau ngomong yang sifatnya motivatif, di depan motivator juga agak keder juga saya, karena saya sendiri sering baca RC Inspirasi setiap malam, apalagi kalau waktu mau istirahat ya. Gitu. Tapi mungkin menutup aja, saya nggak mau bicara pesan-pesan yang banyak. Intinya dulu waktu saya ke Jakarta, ini sedikit aja. Jakarta banyak yang bilang bahwa kamu kan orang kampung, ngapain kau ke Jakarta gitu. Kau udah akan sukses lah di sana gitu kan. Udah punya istri anak pula, banyak beban. Terus saya bilang sama mereka, dulu waktu 2009 saya baru lulus kuliah. Keluarga saya semua pedagang. Saya nggak ada yang keturunan politik, itu nggak ada. Saya pingin jadi DPR. Orang tua saya tolak. Tapi saya yakin, saya nggak mau ragu-ragu. Akhirnya saya jadi wakil ketua DPR waktu itu kan. Jadi saya tembak terus. Pilkada saya ikut juga, pilkada DPR saya ikut juga, DPR. Sekarang saya Jakarta. Bikin partai juga. Kesimpulannya cuma satu Bang. Kegagalan itu lebih banyak membunuh, keraguan lebih banyak membunuh cita-cita daripada kegagalan. Kegagalan, keraguan lebih banyak membunuh kegagalan. Keraguan lebih banyak membunuh kesuksesan dibandingkan kegagalan. Jadi banyak orang yang akhirnya tidak jadi karena ragu besar dibandingkan dia coba dan gagal. Kalau kita mencoba dan kita gagal, ya kita harus bangga dong. Paling tidak itu bukti kalau kita sudah pernah berusaha. Orang lain kan cuma ngomong. Jadi tinggalkanlah orang yang ragu-ragu untuk mengejar semua cita-cita besar. Iya, ragu-ragu di belakang, kita jalan terus. Oke, jadi Bung Geri adalah anak muda wakil ketua umum bersama teman-teman PKN
tidak ragu-ragu untuk masuk dan parlemen dan membangun Partai PKN menjadi besar dan tampil ke kancah politik 2024. Teman-teman semuanya, saya pikir itu podcast kita hari ini. Dan terima kasih, Bung Heri. Thank you. Kita Bang, ketemu lagi. seniorku. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan ketemu lagi. Partainya Iya. sudah ada di parlemen. Ketemunya sama-sama di Sama-sama. Baik, teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.